PT Sukajadi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang rental kendaraan. Dikarenakan PT Sukajadi sedang memerlukan kendaraan bermotor yang baru, maka David selaku Direktur PT Sukajadi hendak membelinya melalui PT Bumi Jaya. Dalam proses jual beli kendaraan bermotor, PT Sukajadi membeli sebanyak 20 motor dengan harga total 400 juta rupiah dan pembayaran dilakukan dengan DP 150 juta rupiah dan sisanya akan dicicil lunas sebelum Juli 2021. Pada bulan Juni tahun ini, Calvin selaku Direktur PT Bumi Jaya sudah berulang kali menghubungi David agar PT Sukajadi dapat segera melunasi pembeliannya. Namun, tidak mendapat respon dari PT Sukajadi, sehingga pada akhir bulan Juni, setelah proses negosiasi tidak kunjung berhasil, PT Bumi Jaya pun akhirnya melakukan proses mediasi juga dengan PT Sukajadi, dengan harapan dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai. Namun proses mediasi pun tak kunjung menemukan solusi, akhirnya perkara ini diputuskan untuk diselesaikan dalam arbitrase nasional. Dalam persidangan tersebut, David selaku termohon dan Calvin selaku pemohon tidak dapat hadir. Oleh karena itu, diwakili oleh penasihat hukum pemohon dan penasihat hukum termohon. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 November 2021, sidang sengketa perdata jual beli kendaraan bermotor antara PT Sukajadi dengan PT Bumi Jaya nomor A08-1-1657-KP.04.01-2020 Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dibuka dengan agenda mendamaikan kedua belah pihak. Sidang sengketa perdata jual beli kendaraan bermotor antara PT Sukajadi dengan PT Bumi Jaya perihal wan prestasi nomor A08-U1-1657-KP-0401-2020 perihal wan prestasi antara Calvin sebagai pemohon dan David sebagai termohon akan kita mulai. Sidang bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Baik saudari pemohon dan saudara termohon, apakah saudara yakin akan menyelesaikan sengketa perdata bisnis ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia? Ya, Yang Mulia, kami yakin akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Apakah saudari pemohon dan saudara termohon tidak ingin menyelesaikan sengketa perdata bisnis ini dengan cara berdamai saja? Bagaimana saudari pemohon? Ya, Yang Mulia, kami sudah berulang kali mencari saudara Calvin untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan damai dan dengan harapan dapat menemukan titik solusi. Namun, pertemuan yang sudah dijalankan berulang kali ini tetap saja tidak mendapatkan solusi dan jawaban dari pihak tergugat. Sehingga kami memilih untuk menyelesaikan sengketa perdata ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Baik, bagaimana dengan saudara termohon? Dari hasil mediasi kemarin, kami tidak menemukan titik temu, sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan sengketa perdata bisnis perihal wan prestasi ini di arbitrase. Baiklah, setelah mendengarkan hasil yang telah diberitahukan oleh para pihak, bahwa para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui hal, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu mendengarkan saksi dari pihak termohon. Saya persilahkan kepada arbiter kedua jika ada yang ingin ditanyakan kepada para pihak. Baiklah Yang Mulia Ketua Arbiter, adakah saksi yang ingin dihadirkan oleh pihak termohon? Ada Yang Mulia, di sini saya membawa saudara Calvin sebagai saksi dari pihak termohon. Baiklah, pertama saya ingin menanyakan, betulkah saudara saksi mengetahui perjanjian antara pemohon dan termohon? Benar Yang Mulia, saya saksi dari pihak termohon dan saya mengetahui tentang perjanjian tersebut. Kepada saudara saksi, apakah hubungan saudara dengan pihak termohon? Saya adalah seorang manajer operasional perusahaan yang dikelola oleh termohon Yang Mulia. Dapatkah Anda memberikan bahwa Anda saksi dari pihak termohon? Ini saya membawa surat perjanjian dan di dalam surat perjanjian tersebut jelas tertera nama saya sebagai saksi dari perjanjian tersebut dan saya berada di tempat itu juga secara langsung saat perjanjian itu dibuat dan ditandatangani saat itu. Pada pihak termohon, saya ingin menanyakan, apakah sebab klien Anda melakukan wan prestasi terhadap isi perjanjian? Alasan mengapa PT Sukajadi tidak dapat melunasi uang sewa dikarenakan belum diterimanya pembayaran uang sebesar 300 juta dari PT Kuncana yang telah jatuh tempo.
di mana pembayaran hutang tersebut telah direncanakan untuk melunasi pada PT Bumi Jaya. Pada saksi termohon, apakah saudara mengetahui bahwa termohon tidak dapat melunasi uang sewa dikarenakan belum diterimanya pembayaran utang sebesar 300 juta dari PT Kencana yang telah jatuh tempo terhadap pihak termohon seperti yang diterangkan oleh termohon kepada majelis sebelumnya? Iya yang mulia, saat itu memang perusahaan Kencana memang sedang mengalami krisis keuangan dan mengalami kerugian yang cukup besar. Baiklah, kepada penasihat hukum dari pihak termohon, adakah yang ingin saudara sampaikan? Ada yang mulia, dari keterangan para saksi yang kami hadirkan, kiranya yang mulia bisa mempertimbangkan untuk memberikan keringanan terhadap termohon, sehingga putusan yang diberikan tidaklah membebankan termohon sepenuhnya. Kemudian dilihat dari keadaan termohon yang tidak menginginkan hal ini terjadi, karena pada triwulan sebelumnya termohon dengan itikat baik selalu tepat waktu membayar uang sewa. Namun dengan belum diterimanya pelunasan pembayaran hutang dari PT Kencana merupakan keadaan yang tidak terduga. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih penasihat hukum termohon. Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari pihak termohon, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang ketiga, yaitu mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Perihal mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon, kepada arbiter 1 saya persilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada pihak pemohon. Baiklah yang mulia, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan pihak pemohon? Ada yang mulia, kami menghadirkan saudara Septi sebagai saksi. Pertama, saya ingin menanyakan apakah benar saudari Septia merupakan saksi dari pemohon? Iya benar yang mulia, saya saksi dari pihak pemohon. Apa yang Anda ketahui daripada perjanjian oleh kedua pihak ini? Saya bertindak sebagai orang yang menjadi saksi saat pembuatan perjanjian ini yang mulia. Dari manakah Anda mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai perjanjian? Karena saya adalah teman dari pihak yang pertama dan pihak pertama menyertakan saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, serta menceritakan dan ikut menagih uang sewa yang diperjanjikan kepada pihak kedua, serta mengetahui persis isi perjanjian tersebut dan bahwasannya pihak kedua melakukan uang prestasi dari isi perjanjian tersebut. Baiklah, cukup pertanyaan dari saya. Adakah yang ingin disampaikan oleh penasihat hukum saudara pemohon? Dilihat daripada keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak kami, sangat jelas bahwa pihak kedua telah melakukan uang prestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi bagaimana dengan tanggapan dari pihak termohon? Sebelumnya yang mulia, saya akan kembali mengatakan bahwa keadaan perusahaan saya mengalami kesulitan keuangan dan masih mencoba untuk memulihkan kondisi keuangan kami. Dan juga kami memiliki itikat baik untuk membayar, namun mohon diberikan waktu kepada kami sedikit lebih lama mengkondisikan perusahaan kami. Dari penjelasan yang kita dengarkan bersama-sama, kami majelis arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu setelah sidang ini ditutup. Surat keputusan yang majelis arbiter buat akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa di alamat yang telah tertera di dalam surat permohonan arbitrase. Dalam hal ini adalah pihak pemohon dan pihak termohon. Oleh karena itu, sidang pada hari Selasa 10 November 2021 ditutup dengan kesimpulan keputusan akan dibacakan pada tanggal 4 Desember 2021. Sidang hari ini, 4 Desember 2021, ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat surat keputusan majelis arbiter. Surat keputusan majelis arbiter tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Desember 2021, sidang sengketa perdata perihal wan prestasi nomor A08 U1-1657-KP 0401-2020 Badan Arbitrase Nasional Indonesia Batam akan dibuka oleh arbiter ketua dengan agenda membacakan akta surat keputusan. Sidang sengketa perdata bisnis nomor A08.U1-1657-KP 0401-2020 Badan Arbitrase Nasional Indonesia tentang perihal wan prestasi antara Calvin sebagai pemohon dan David sebagai termohon akan kita mulai. Kami majelis arbiter memutuskan bahwa 1. Saudara pemohon mendapatkan haknya yaitu menerima pelunasan sepenuhnya dari pihak termohon.
2. Pembayaran uang sewa tersebut dilunasi dalam 3 kali pembayaran oleh pihak termohon kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 3 bulan. 3. Ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana saudara pemohon, sepakat? Ya Pak, saya sepakat. Bagaimana saudara termohon, sepakat? Saya sepakat. Sidang pada hari ini, Selasa tanggal 4 Desember 2021, ditutup dan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan dua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Sidang hari ini 4 Desember 2021 ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat surat keputusan majelis arbiter. Surat keputusan majelis arbiter tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan.